Pertanyaan saya, apakah ketiga tujuan itu tercapai atau tidak? Sehingga konsep sangat bagus, tetapi endingnya, ujung-ujungnya itu mengecewakan. Kalau Anda ada di bagian utara, sementara Anda harus memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di selatan. Sudah dua melaksanakan tugas, satu orang kita tempatkan di paling akhir. Kita melangkah ke penguji eksternal. Ya, beliau ini pernah mengendalikan kegiatan akademik di UNISMI sebagai wakil rektor satu. Sebagai catatannya, mungkin belum banyak orang tahu, beliau adalah guru saya di SMP Negeri Padano. Dan sejak itu guru dan tetap menjadi guru, karena bagi saya tidak ada mantan untuk seorang guru. Itu hebatnya guru. Dan kebanggaan bagi saya sama-sama bergantian dengan guru saya. Dengan segala hormat kami persilahkan Bapak Dr. Haji Muhammad Basri, Magister Sains. Kalau penguji lain boleh 5 menit, ada 5 menit, atau penguji eksternal boleh memanfaatkan dengan penuh kearifan lebih dari 5 menit. Disilakan. Terima kasih Bapak pimpinan sidang. Rasanya terlalu tinggi, saya rasanya disanjung oleh beliau sebagai gurunya. Itu dulu, sekarang tidak lagi. Alhamdulillah. Terima kasih khusus kepada Bapak Ibu Guru Besar dari UNM yang memberikan kepercayaan kepada saya sebagai penguji eksternal. Basic saya ada di UNISMI Makassar. Dan kepada saudara Andi Asmara, selamat karena Anda sudah bisa berdiri di podium ini. Mudah-mudahan tidak instan saudara. Diumumkan lulus atau tidak. Semoga lulus ya. Amin. Baik, sebentar lagi beberapa menit ke depan nama Anda berubah menjadi doktor. Insyaallah. Saya tidak tahu, andai kata saya baca di biodata Anda, Ibunda Haja Were itu sudah almarhumah. Andai kata beliau masih hidup dan dia ada di tengah-tengah kita di sini, saya tidak bisa membayangkan bagaimana pikirannya menyaksikan anaknya ada di atas podium dan bercerita beberapa pertanyaan dari bapak-bapak guru besar. Baik, saudara Asmara. Nah, saya singkat saja. Saya mau yang aplikatif karena seingat saya waktu ujian hasil beberapa teori saya sudah kemukakan kepada Anda dan Anda sudah memperbaiki di sini. Saya sudah baca dari malam itu. Nah, yang pertama, saudara Prof. Mendar, yang pertama dulu, apakah tujuan penelitian yang di dalam tesis ini ada 3? Pertanyaan saya, apakah ketiga tujuan itu tercapai atau tidak? Baik, terima kasih banyak Maha Terpelajar. Ketiga LM yang saya buat ini tercapai secara 100%. Alhamdulillah. Baik. Nah, 100%. Nah, sekarang yang kedua, manfaat. Manfaatnya kalau kita baca secara sepintas itu tadi dengan pertanyaan bapak-bapak guru besar itu sangat ideal, sangat bagus. Pertanyaannya dari saya,
itu secara konsep oke. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana diaplikasikan di lapangan? Karena setahu saya Bone itu sangat luas. Sekolah Anda ada di bagian utara, sementara Anda harus memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di selatan, seperti di kecamatan kamu, terlebih kepada sekolah yang ada di daerah Wontocani, Jom Pucung itu. Bisa kan? Nah ini kadang-kadang dalam satu program yang saya tahu, kadang-kadang program itu sangat bagus, pelaksanaannya kurang, lebih-lebih kepada monitoring dan evaluasinya, penilaiannya, sehingga konsep sangat bagus, tetapi endingnya, ujung-ujungnya itu mengecewakan. Nah, bagaimana Anda memperlihatkan ini, meyakinkan orang bahwa seperti ini Raden, begini pelaksanaannya dan hasilnya evaluasinya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Maha Terpelajar. Sebagaimana tadi saya menjawab bahwa salah satu mempromosikan produk yang saya kembangkan ini melalui FGD atau KKG, khususnya di kecamatan saya, dan alhamdulillah saat ini kami punya sebuah organisasi yang namanya SGI. Ini adalah SGI ini memberikan sayap kepada kami sebagai anggotanya itu untuk bergerak ke 27 kecamatan yang ada ngalir dengan membawakan materi pembelajaran. Melalui kegiatan ini salah satunya pernah saya lakukan memperkenalkan Raden ini. Lalu melalui saat ini ada namanya program guru penggerak. Salah satu model pada saat saya dilakukan tes mengajar, saya menggunakan Raden Asmar ini karena harapannya model saya selain saya lulus, produk saya juga dikenal seperti itu. Iya, terima kasih. Satu lagi, saya perhatikan ini, Anda meneliti di sekolah tingkat SLT, di SMP, sementara Anda guru SD. Logikanya, sebagian orang mengatakan bahwa kalau guru SD sebaliknya sesama guru yang diteliti sehingga tidak terlalu menyulitkan. Apa pertimbangan Anda, apa alasan Anda sehingga tidak menggunakan sebagai sampel itu guru-guru SD? Kenapa meningkat ke SMP yang saya di pikiran saya sebahagian guru-guru yang akan dijadikan sampel itu tidak Anda kenal? Gimana alasannya? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan Maha Terpelajar. Salah satunya adalah secara empiris memang model ini dibutuhkan pada sekolah menengah pertama. Lalu yang kedua adalah saya tidak ingin penelitian saya ini, karena saya menganggap saya ini adalah guru SD, saya ingin meningkatkan hasil penelitian saya, lalu saya memilih sekolah SMP. Dan ternyata alhamdulillah tanpa saya menghindari istilahnya hubungan emosional. Itu yang saya hindari, karena kalau guru SD bertahun-tahun saya bersama, tentu pada saat mengisi angket atau observasi keaktifan peserta ini memberikan penilaian yang baik karena memandang yang melakukan penilaian ini adalah teman saya. Itu yang saya hindari, sehingga saya memilih di SMP yang sesungguhnya ada sekolah yang saya tidak tahu di mana keberadaannya. Seperti itu Maha Terpelajar. Terima kasih, bagus sekali. Ya, karena dengan alasan itu yang ada di benak saya di rumah itu katakan, kalau Anda meneliti dengan sesama guru SD dan hubungan emosional itu bisa saja terjadi mengatakan ini itu buang. Ini sudah terbilang dari situ kata ini itu buang. Saya tahu di Bone saya 17 tahun. Okay. Dari utara ke selatan saya paham, dari timur ke barat saya paham. Makasih. Saya memberikan memberikan apresiasi terhadap penampilan Anda tegas dan saya merasa puas dengan jawaban. Saya kembali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih pada pengunjung Bapak